Hai, selamat pagi buat semuanya. Untuk kali ini kita akan melihat ramalan buat kalian yang berbintang Aquarius. Oke, mari kita lihat hal apakah yang sudah terjadi, sedang terjadi, dan akan terjadi buat Aquarius. Oke, hal apakah yang sudah terjadi, Nine of Cups dan Four of Cups. Oke. Saya merasa ada satu orang di sini, satu di antara kalian mungkin merasa terpenuhi, salah satu di antara kalian merasa kurang terpenuhi. Oke. Energi buat Aquarius. Hal yang sudah terjadi ada Ten of Cups, Four of Swords, Three of Pentacles. Hal yang sedang terjadi saat ini, The Death, Temperance, Page of Cups. Hal yang akan terjadi, The Chariot, Page of Wands, dan The Emperor. Kartu paling bawah, The Lovers. Oke. Jadi seperti tadi saya merasa mungkin salah satu dari kalian sangat menghargai hubungan ini. Misalnya kalian berhubungan dengan seseorang. Dan salah satu dari kalian dia kurang mensyukuri apa yang kalian miliki. Oke. Jadi dengan adanya kartu The Lovers di sini, apakah kalian berhubungan dengan soulmate-nya kalian, ataukah secara spiritual kalian punya hubungan yang erat di antara satu sama lain? Hanya saja energi kalian mungkin di sini tidak begitu seimbang. Mungkin kalian sudah memiliki energi yang tinggi dan dia tidak bisa menyeimbangi energinya kalian. Oke. Hal yang sudah terjadi di sini ada Ten of Cups, mengatakan dulu mungkin kalian punya atau ada seseorang yang melihat seseorang merupakan calon istri atau calon suami yang sangat baik buat dia atau sangat sempurna buat dia, dan di sini mungkin karena ada pihak ketiga yang mengganggu hubungan ini. Maka dari itulah mungkin ada sesuatu yang terjadi, terus orang ini merasa tersakiti. Ada orang yang merasa tersakiti di sini karena ada pihak lain mungkin yang mengganggu hubungannya kalian. Atau ada seseorang di sini yang ingin bekerja sama dengan orang ketiga, tapi dia merasa khawatir untuk melakukan hal itu. Dan saat ini mungkin dia merasa sangat was-was, merasa sangat stres, merasa sangat khawatir seperti itu. Apakah misalnya Aquarius, kalau kalian punya orang ketiga misalnya, kalian ingin bekerja sama dengan orang ketiga ini, tapi kalian takut apakah situasi ketiga ini atau situasi baru saya ini akan lebih baik dari situasi lamanya saya. Atau pasangannya kalian mungkin memikirkan hal yang seperti itu. Kalau kalian merasa, apalagi kalau kalian misalnya tidak punya hubungan yang sehat, atau intuisinya kalian merasa, Kak, saya merasa pasangan saya sepertinya punya hubungan lain karena dia sering marah-marah, dia tidak pernah makan di rumah, apalagi kalau kalian biasanya disitulah, apalagi kalau kalian misalnya seorang feminin, biasanya maskulin kalau mereka melakukan perselingkuhan di luar dari suatu hubungan. Begitu juga dengan feminin. Biasanya mereka tidak suka makan di rumah, dia suka makan di luar, datang ke rumah pun dia marah-marah, seperti itu. Ada sesuatu yang perlu kalian pertanyakan. Oke. Jadi kalau kalian merasa, Kak, itu ciri-ciri dari pasangan saya sering masak, tidak pernah disentuh, saya tidak ada kesalahan apapun, dia datang marah-marah, seperti itu. Mungkin tanyakan ke orang ini, apa yang dia mau. Dan kalian harus mempersiapkan diri kalian juga,
untuk melepaskan orang itu. Kalau dia bilang, "Saya ingin melepaskan diri," daripada kalian setiap hari dicemberutin, setiap hari merasa tidak dihargai, lepaskan. Jangan takut untuk kehilangan seseorang. Tapi pastikan juga kalian sudah punya strategi. Kalian sudah punya tempat di mana kalian akan tinggal seandainya kalian pisah. Apakah kalian bisa bayar semua itu dan sebagainya. Terutama di Indonesia, saya tidak tahu apakah kalau kalian bercerai, apakah kalian membagi harta itu 50-50 atau setengah-setengah. Kalau di sini hal itu harus terjadi. Kecuali kalau pasangan kita misalnya orang kaya dan kita tidak kerja. Biasanya kita tidak diberikan hal yang sama. Karena mereka punya pengacara yang sangat bagus seperti itu. Kalau kita tidak punya pengacara yang bagus, otomatis kita hanya akan diberikan mungkin 10% dari kekayaannya dia, bukan 50%. Ada yang seperti itu. Tapi kalau di sini sebenarnya peraturan yang sebenarnya kalau kita cerai dengan seseorang, harta dibagi rata seperti itu. Oke, dan untuk saat ini ada the Death, Temperance, dan Page of Cups. Jadi ada orang baru mungkin di sini yang jadi apakah Aquarius atau pasangannya kalian, dan dia mencoba di sini untuk mengontrol diri. Oke, kalau kalian saya melihat di sini ada orang yang mencoba untuk menahan keinginannya dia untuk memiliki situasi baru. Mungkin juga orang ini ingin memperbaiki keluarga ini, terutama kalau kalian sudah punya anak. Mungkin dia, walaupun dia ada situasi baru di sini, tapi dia masih ingin memperbaiki situasinya kalian. Oke. Dan untuk saat ini, kalau ada orang baru seperti tadi, saya merasa dia menahan diri dan mungkin dia minta bantuan kepada yang kuasa. Oke, kalau saya harus bersatu dengan orang baru ini, selesaikanlah masalah saya dengan suami atau istrinya saya terlebih dahulu, atau pasangan lamanya saya terlebih dahulu, sebelum saya bersatu dengan orang baru ini. Seperti dia minta guidance atau minta tuntunan dari alam semesta atau yang kuasa. Jadi orang ini bukan orang yang langsung nyebur dan dobrak sana, dobrak sini. Saya tidak melihat orang itu seperti itu. Oke. Saya juga melihat orang ini mungkin dia sering minta bantuan. Kalau ini merupakan kelemahan saya, seperti dia telanjang di sini, dan dia memanggil malaikat ini. Kalau ini memang kelemahan saya atau kekurangan saya. Jadi kalau orang telanjang biasanya kita malu, sesuatu yang memalukan buat kita adalah kekurangan kita. Maka dari itulah dia bilang di sini, kalau ini merupakan kelemahan saya atau kekurangan saya, bersihkanlah diri saya ini. Kalau saya punya situasi baru ini, kalau situasi baru ini tidak bagus buat saya, lepaskanlah situasi itu. Ataukah kalau pasangan istri atau suami saya memang, kalau kontrak saya sudah selesai dengan istri atau suami saya ini, lakukanlah hal itu. Seperti dia ingin atau dia menyerahkan segala kelebihan dan kekurangan yang dia miliki kepada alam semesta atau kepada yang kuasa. Oke. Untuk kedepannya di sini saya melihat ada The Chariot, Page of Wands, dan The Emperor. Saya merasa ada orang di sini yang akan berkomunikasi dengan baik-baik ataukah melakukan suatu komunikasi dengan dewasa. Oke. Kita akan mengklarifikasi kartu masing-masing. Sorry. Okay. Let's clarify 10 of Cups. Let's clarify 10 of Cups. Energi yang sudah terjadi diklarify oleh 4 of Swords.
Jadi dua kartu di sini, Four of Swords dan Four of Swords, mengingatkan bahwa orang ini, misalnya dia ketemu dengan orang baru seminggu yang lalu atau 2 hari yang lalu, dia tidak langsung nyebur dan memilih orang baru ini. Sepertinya dia berpikir dan berpikir dan berpikir, kenapa saya dipertemukan dengan orang baru ini? Kenapa saya diberikan ujian baru ini? Seperti itu. Atau tantangan baru dengan orang baru mungkin. Jadi dia berdoa mungkin di sini atau minta bantuan dari yang kuasa. Let's clarify Four of Swords. Orang ini mungkin sering meditasi ataukah ya Three of Cups, ada saya merasa ada orang ketiga di sini. Dan ini bukan semua Aquarius. Kalau kalian merasa Kak dia tidak punya orang ketiga, ini bukan ramalan, mungkin bukan buat kalian. Let's clarify Three of Cups. Mungkin juga dia kenal orang ketiga ini lewat temannya dia misalnya, atau dia sudah temenan dengan orang itu. Four of Pentacle, holding on. Saya merasa orang ini masih tergantung sama Aquarius, atau dia seperti berada di dalam suatu kegelapan. Dia kurang yakin apakah melepaskan Aquarius merupakan tindakan yang terbaik buat saya. Saya rasa orang ini belum bisa melepaskan energinya Aquarius. Let's clarify Four of Swords. Let's clarify Four of Swords. Let's clarify Four of Swords. Thank you. The Magician. Yep. Orang ini dia punya banyak kekuatan. Dia orangnya juga kreatif, ataukah dia di sini seperti memiliki dianugerahi dengan banyak pengetahuan atau banyak kekuatan di sini untuk mewujudkan hal apapun yang ingin dia wujudkan. Karena dia orangnya mungkin sering meditasi, sering berdoa, sering minta bantuan kepada yang kuasa. Let's clarify the Magician. The Moon. Jadi seperti tadi mungkin karena dia kurang yakin atau banyak situasi yang kurang pasti di sini, maka dari itulah dia tidak langsung melakukan sesuatu. King of Swords. Saya rasa orang ini ingin menjelaskan tentang hal itu, tapi dia tidak tahu bagaimana caranya. Dia ingin mengakui tentang kekurangannya dia, ataukah apa yang dia rasakan, apa yang seperti dia ingin benar-benar terbuka. Kalaupun Aquarius akan mentertawakan saya, walaupun Aquarius akan marah ke saya, selama saya jujur mengatakan hal yang sebenarnya, saya tahu hal itu akan membuat jiwanya saya jauh lebih ringan, membuat saya jauh lebih damai, daripada saya memendam suatu rahasia. Seperti itu. Poinnya di sini dia ingin berterus terang sama kalian tentang suatu hal. Let's start by Three of Pentacles. Judgment ya. Orang ini ingin minta maaf dengan semua kesalahan, kekurangan yang dia miliki. Dan saya juga merasa mungkin orang ini sudah sering dipanggil oleh yang kuasa untuk perbaiki diri. Besoknya dipanggil lagi, perbaiki diri, seperti itu. Karena dia sering memanggil yang kuasa untuk membantu orang ini mungkin. Let's clarify Judgment. Ace of Pentacles. Mungkin yang kuasa di sini memanggil untuk kalau Aquarius di sini punya pasangan dan pasangan kalian seperti tadi dipertemukan dengan pilihan baru, saya rasa yang kuasa ikut campur di dalam hal itu. Jadi kalian jangan marah-marah nanti ke saya. Kak, dalam artian kakak mendukung seseorang untuk bercerai. Saya tidak mendukung siapapun di sini.
Apapun yang ingin kalian lakukan, ya itu urusannya kalian. Saya tidak akan menghentikan kalian dan saya juga tidak akan bilang, "Ya, kamu harus cerai dengan orang ini." Saya tidak bisa kalau orang ini ataukah kalian sendiri, misalnya Aquarius yang dipanggil di sini untuk menghadapi situasi baru, apa yang bisa saya lakukan? Saya hanya menjelaskan di sini, kalau ada orang yang punya situasi baru ini sepertinya seperti ada bukan ikut campur, seperti um, hal yang sudah diatur oleh yang kuasa. Oke. Okay. Let's clarify Ace of Pentacle, Six of Swords. Oke. Saya juga merasa kalau dulu orang ini dia punya orang baru dan orang barunya itu mungkin karmiknya dia, itu juga bisa terjadi di sini. Dan dia melepaskan karmi ini karena dia merasa tidak nyaman ataukah jiwanya dia merasa gelap, jiwanya dia merasa tidak nyaman seperti itu karena dia masih berada di dalam suatu hubungan. Oke. Jadi kalau orang ini dia melepaskan pilihan dia yang lainnya dan memilih untuk kembali ke Aquarius karena pilihan dia yang lainnya mungkin karmiknya dia ataukah seseorang yang hadir untuk membangunkan dia dari ilusinya dia. Jadi dia mungkin kurang bersyukur seperti itu, jadi dipertemukan dengan orang yang membuat dia melihat, oh kamu pikir Aquarius tidak cukup buat kamu. Oke, saya akan pertemukan kamu dengan orang baru, di mana orang baru ini akan mengingatkan kamu bahwa tidak semua orang sebaik Aquarius. Jadi dia diberikan contoh, oke, ada orang lain di luar sana yang yang tidak bertanggung jawab, walaupun dia tidak walaupun Aquarius tidak secakap dia atau tidak secantik dia, tapi dia memiliki jiwa yang tidak sebagus Aquarius, seperti itu. Mungkin itu juga bisa terjadi di sini. Oke, let's clarify the deck untuk saat ini. Let's clarify the deck. Jadi seperti tadi saya merasa Ten of Wands. Mungkin orang ini memiliki kesusahan di dalam melepaskan suatu energi atau kebiasaan lama. Atau bisa juga kenapa orang ini belum bisa menyelesaikan suatu hubungan karena terlalu banyak terlalu banyak tanggung jawab mungkin. Misalnya kalian sudah punya anak dengan orang ini, jadi susah buat dia untuk meninggalkan keluarga ini karena anaknya kalian. Ataukah faktor dari keluarganya kalian? Mungkin keluarga dia atau keluarganya Aquarius di sini seperti menghalangi perpisahan ini. Seperti itu. Let's start by Knight of Pentacle, Seven of Swords. Saya merasa orang ini bingung, masih bingung, ataukah dia Oke, dari awal tadi saya sudah bilang ada orang di sini karena Seven of Swords, orang yang sneaky. Dia sadar dengan hal itu. Maka dari itulah dia memanggil yang kuasa di sini dan dia telanjang, bukannya telanjang di depan yang kuasa, maksudnya di sini benar-benar membuka hatinya dia kepada yang kuasa dan mengatakan, yang kuasa, ilahi, saya tahu saya banyak kekurangan, saya tahu saya merupakan orang yang tidak bisa bertanggung jawab, saya orang yang suka lari dari masalah dan sebagainya. Bersihkanlah semua itu, bantulah saya, seperti itu. Dan sepertinya orang ini dia seperti kebingungan bagaimana caranya untuk menjadi orang yang lebih bertanggung jawab, menjadi orang yang lebih
bijaksana, lebih bisa diandalkan dan sebagainya. Let's clarify Temperance, Ten of Pentacle. Oke. Dan saya juga melihat orang ini dia ingin fokus dengan suatu kesuksesan, terutama secara finansial, dan juga dia ingin meninggalkan nama baik di belakangnya dia. Jadi seandainya dia meninggal suatu hari nanti, dia ingin orang-orang mengingat bahwa dia memiliki jiwa yang baik, seperti itu. Ingin meninggalkan suatu legacy. Ten of Pentacle diklarifikasi oleh Queen of Wands, ya. Jadi dia ingin menjadi orang yang lebih bijaksana, ingin menjadi seseorang yang sudah pasti bahwa dia di sini seperti bisa memenuhi kehidupannya dia tanpa tergantung dari orang lain. Okay. Let's clarify Queen of Wands, Eight of Pentacle. Saya juga melihat saat ini dia mungkin lagi fokus dengan pekerjaan, ataukah lagi melakukan suatu progres, apakah di dalam dirinya dia secara emosional, secara spiritual, ataukah secara finansial di sini. Dia fokus dengan hal itu. Let's clarify Page of Cups. Page of Swords. Dia masih mengawasi suatu situasi. Jadi kalau Aquarius misalnya kalian punya pilihan lain, kalian mungkin masih mengawasi situasi ini, tapi kalian tidak melakukan suatu gerakan. Four of Wands karena kalian masih menikah mungkin, atau dia di sini. Let's clarify Four of Wands. Ace of Swords. Oke. Saya juga melihat orang ini dia ingin suatu kesuksesan masih bersama kalian. Tapi dia juga mungkin sedikit dari pikirannya dia di sini masih memikirkan, oh, apakah ilahi menginginkan saya untuk mempertahankan hubungan ini, ataukah ilahi ingin saya bersatu dengan soulmate-nya saya atau dengan orang lain, seperti itu. Poinnya di sini dia ingin membawa atau menunjukkan hal yang sebenarnya. Dia ingin memberitahu hal yang sebenarnya, yang benar-benar jujur di sini. Tapi dari awal tadi, mungkin dari kemarin di sini dia ingin ngomong sama Aquarius, tapi dia tidak tahu bagaimana caranya, kapan waktunya, dan sebagainya. Ataukah Aquarius mungkin kalian di sini yang ingin melakukan hal itu, tapi kalian tidak tahu bagaimana caranya. Let's clarify the Chariot untuk kedepannya, Page of Pentacle. Oke. Saya merasa untuk kedepannya di sini ada seseorang yang akan sangat fokus untuk membangun suatu pondasi di dalam dirinya dia. Nine of Pentacle terutama secara finansial. Untuk kedepannya di sini saya tidak begitu melihat banyak percintaan. Mungkin ada komunikasi di antara kalian, tapi komunikasi itu komunikasi yang sederhana. Tidak begitu ada pertengkaran ataukah tidak begitu ada banyak, oh aku sayang sekali sama kamu, aku kangen sekali sama kamu, tidak seperti itu. Oke. Mungkin kalian, kalau misalnya ini ada seseorang berhubungan dengan seseorang yang punya energi maskulin yang sangat tinggi. Walaupun Aquarius misalnya kalian maskulin atau kalian seorang cowok, berhubungan dengan seorang cewek, tapi dia mungkin punya energi maskulin yang sangat tinggi. Dia ingin menjadi orang yang mapan, dia ingin menjadi orang yang tegar, seperti itu. Six of Wands. Ada orang di sini untuk kedepannya benar-benar fokus dengan suatu kesuksesan secara finansial.
Apakah Aquarius yang akan melakukan hal itu atau pasangannya kalian? Let's clarify the Emperor, Seven of Wands. Dan orang ini juga akan melewati segala tantangan yang kalau dia misalnya ingin membangun rumah atau dia ingin menggapai suatu kesuksesan. Kalau kalian bilang, oh kamu jangan kerja, kamu jangan ini, jangan itu, dia tidak akan mendengarkan hal itu. Ada orang di sini yang akan memilih untuk, dia bilang kalau kamu mencoba untuk menutupi saya, kalau saya ingin menjadi orang yang sukses, tapi kalau kalian di sini bilang, oh kamu jangan pergi ke tempat kerja, kamu jangan kerja, kamu ini dan itu, seperti mencoba untuk menghalangi orang ini. Saya rasa orang ini dia sudah siap untuk melepaskan suatu situasi. Ada orang di sini yang akan mungkin dia sedikit egois ataukah di sini sedikit mementingkan dirinya dia sendiri, keperluannya dia sendiri, situasinya dia sendiri dan sebagainya. Jadi kalau Aquarius misalnya kalian masih ingin memperbaiki situasi ini, kalau kalian berhubungan dengan orang yang seperti ini, mungkin Aquarius perlu memberikan kepercayaan ke dia, walaupun kalian tahu dia misalnya pernah selingkuh, ataukah kalian merasakan dia selingkuh dengan orang lain. Kalau dia bilang ke Aquarius, saya mau pergi ke tempat kerja, walaupun hari Sabtu dia mestinya libur, tapi dia bilang, saya mau pergi ke tempat kerja. Kalaupun hatinya kalian mungkin merasa, karena kalian masih ingin mempertahankan hubungan ini, tapi seperti tadi, biarkan, oke, kamu mau pergi ke tempat kerja, walaupun kalian curiga misalnya, tapi kalau kalian ingin memantau dia, mungkin kalian pergi ke tempat kerjanya dia sejam setelah dia pergi. Seperti itu. Oke? Atau kalau dia bilang, saya ingin belajar ini, jadi saya harus pergi ke tempat ini. Berikan dia kesempatan, oke, kamu mau belajar taekwondo, kamu mau belajar jujitsu, kamu mau belajar martial art, kamu mau belajar main tinju, silahkan. Apapun yang ingin dia pelajari untuk menggapai suatu kesuksesan buat dirinya dia sendiri, berikan dia kesempatan, saya rasa. Kalau kalian masih ingin memperbaiki hubungan ini dan berikan kepercayaan itu. Karena kalau kalian seperti itu ke orang ini, sepertinya dia sudah siap untuk melepaskan situasi ini juga. Oke. Jadi kapanpun hal ini terjadi, misalnya minggu depan dia bilang, saya ingin belajar main karate misalnya. Bilang ke dia, oke, itu sepertinya bagus buat kamu untuk self defense. Silahkan, saya mendukung kalau kamu ingin belajar seperti itu. Jangan memotong orang ini. Dia akan melakukan hal yang lebih negatif lagi, saya rasa. Oke, ingat semua orang datang ke sini untuk belajar. Kalaupun kalian melihat dia punya kelemahan seperti itu, kalau kalian benar-benar menginginkan situasi ini, berikan kesempatan buat dia untuk mendalami tentang dirinya dia. Oke. Jadi itu yang kita mari kita dalami tentang perasaannya dia terhadap Aquarius untuk saat ini. Bukan juga maksud saya di sini mendukung orang untuk selingkuh. Bukan. Saya tidak pernah mendukung orang yang seperti itu. Broken, yap. Jadi karena orang ini, sering saya mengingatkan kalian, hanya orang sakit yang bisa menyakiti orang lain. Kalau orangnya sudah sakit dan kita menekan dia lagi, sama juga dengan, kalau kita melihat orang yang ODGJ, orang yang dengan gangguan jiwa itu, kalau kita marah-marah ke dia, menekan dia, dia akan melonjak, kemarahannya dia akan ngamuk dan sebagainya. Untuk membantu orang yang punya gangguan jiwa, kita harus menggunakan perasaan yang lembut. Kita harus menggunakan perasaan iba, perasaan kasih sayang. Dia masih bisa merasakan energinya kita, walaupun pikirannya dia tidak begitu jernih, tapi secara energi dia juga malaikat.
Seperti itu. Oke. Guarded, ya. Jadi orang ini dia masih takut disakiti, mungkin dulu dia sering dihancurkan sebelum ketemu sama Aquarius. Maka dari itulah orang ini butuh sedikit kepercayaan buat dia. Walaupun dia mungkin menyakiti Aquarius, tapi permanent mark. Dan dia bilang di sini, sepertinya kalian meninggalkan suatu bekas di dalam jiwanya dia. Walaupun dia sudah mencoba di sini untuk menghapus bekas itu, misalnya dia pernah selingkuh, terus Aquarius memaafkan dia dengan energi yang sangat positif. Kalian tetap menerima dia dengan apa adanya. Orang ini masih mengingat kebaikannya kalian. Saya rasa itu yang ingin dia ungkapkan. Jadi itu yang kita dapat buat Aquarius. Terima kasih banyak buat kalian semua. Terima kasih.